Seperti ini ya guys ya, sobat hobi audio sound system. Ini pesanan dari Depok. Nah, pertama-tama dia sebenarnya menginginkan watt di atas 1000 ya. Cuman saya tanyain ada trafo berapa ampere gitu kan. Namanya bikin power itu pertama-tama kalau kita bikin maunya watt berapa. Watt itu tergantung dari trafo dulu ya guys ya. Jadi kita merencanakan sesuatu, bikin watt seberapa watt pengen yang diinginkan, kita harus tahu dulu dari segi trafo. Nah, dia trafonya trafo bekas ya guys ya, bekas dari amplifier Toa. Nih, bekas dari amplifier Toa. Nah, yang tipenya Toa PA amplifier model CA1121 ya. Ini kayaknya Toa model dulu ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, ini trafonya saya anggap 10 ampere 10 ampere murni ya. Iya, bro ya. 10 ampere murni, cuman voltnya yang terlalu kecil. Nih. Voltnya cuman 26 volt, itu pun mono ya. Ibaratnya single, jadi nggak simetris dan tidak CT. Nah, saya jadi bingung. Nah, yang punya ini maunya dibikin watt yang di atas 1000. Nah, setelah saya tahu trafonya tidak mungkin dong dengan ampere dan volt segini. Kalau kita hitung-hitung, kita pengen 1000 watt itu kayaknya tidak mungkin. Nah, jadi daripada saya kebanyakan ngebuang-buang transistor yang tidak ada gunanya ya, ibaratnya ya, mau bikin watt gede tapi dari segi trafonya aja kita sudah tidak mampu lagi nih. Karena emang ampernya sih lumayan ya, 10 ampere saya bikin 10 ampere murni, cuman dari segi voltnya ini terbatas banget guys. Segi voltnya ini cuman 26 volt single ya, bukan simetris ya. Jadi setelah saya pikir-pikir, pengeluaran watt setelah saya matematika manual ya, setelah saya kalkulasi di kalkulasi hitungan manual, saya cuma menemukan 700-an watt lah ya. Nah, 700-an watt ini setelah saya pikir-pikir, saya pakai sunken aja. Jadi 4 set ya. Sebenarnya ini masih ampernya kurang guys, cuman karena takut ini pincang ya, saya genepin aja pakai 4 set. Karena mintanya orangnya stereo, jadi per channel ini saya bikin 2 set aja. 2 set aja kita kalau lihat dari watt transistor sunken itu 1 set mengeluarkan 200 watt. Kalau 2 set berarti otomatis kan 400 watt. 400 watt sebelahnya 400 watt lagi, otomatis kan kesemuanya ini, keseluruhan ini stereo ini kan membutuhkan watt dari arus itu 800 watt ya, membutuhkan arus. Nah, dari trafo ini membutuhkan minimal 800 watt. Cuman ini trafo saya kalkulasi, saya hitung-hitung cuman mengeluarkan watt 700 lebih sedikit, nggak nyampe 800. Cuman ya nggak apa-apalah, jadi intinya ya ini kurang watt sedikit nggak apa-apa, intinya saya bikin cuman bisanya 2 set per channelnya 2 set ya, jadi 4 set stereo itu udah maksimal banget, udah saya mentokin. Sedangkan orangnya mintanya kalau bisa itu 4 set dan ketemu 1000 lebih kan, 1000 lebih saya tanyain dulu dari trafonya ini udah nggak sesuai, kecuali kalau voltnya mungkin ampernya ya lumayan lah ya guys. Cuman dari voltnya ini yang jadi kendala, voltnya cuman 26. Seandainya voltnya itu nyampe 50 lebih atau 40 lebih ya bisa lah, mungkin ya dikalkulasi atau dihitung bisa. Nah, seperti ini guys. Nah, rakitannya ini, drivernya saya bikin sendiri ya. Di sini belakangnya. Cuman yang punya sih udah maklumin ya.
karena namanya trafonya trafo bekas, tidak bisa memilih kayak di toko ya. Kita merakit sebuah power itu kita boleh memilih watt, tapi kita lihat dulu kondisi trafonya ini dulu ya guys ya. Trafonya ini mampu nggak untuk mengangkat yang watt yang kita inginkan. Nah, ini watt ini saya bikin sesuai dari trafo. Nah, sesuai dari trafo karena trafonya ini voltnya terbatas. Kalau ampernya lumayan lah, saya anggap 10 ampere murni ya guys ya. Nah, sekarang masalah DCO dan bias ya guys ya. Nah, ini kan sebenarnya aslinya kan untuk mengatur DCO ya, bagi saya ya DCO ya. Ini kan aslinya itu kan 47 kilo ya R-nya nih. 47 kilo di paralel. Nah, ini seharusnya kan buat volt di atas 50 volt driver ini. Nah, di atas 50 volt maksimal 80 volt DC. Nah, kalau driver ini voltnya nggak sesuai apa yang dia inginkan, otomatis biasnya ini atau DCO-nya ya, maksudnya DCO sama biasnya ini pasti berubah guys. Nah, jadi merakit sesuatu power yang jenisnya OCL atau SOCL itu kita harus paten ya guys ya. Yang dibilang paten itu kenapa? Paten itu ibaratnya kalau udah pakai trafo ini voltnya berapa, itu pasti kita nyeting DCO nya guys. Walaupun yang namanya Super SOCL ini sudah ada IC Texasnya ya, IC pengatur DCO, tapi ini kualitasnya kan kita tidak tahu kualitas bagus atau jeleknya ya. Ini walaupun udah ada otomatis DCO nya, pengatur DCO, tapi ini tidak memungkinkan bisa 0, ya ibaratnya bisa memperkecil DCO lah. Kalau DCO kita ini gede, otomatis juga biasnya ini tidak imbang ya guys ya. Ntar ada suara serak atau transistornya ini ada yang panas sebelah. Jadi ya ibaratnya tidak jaminan awet lah untuk transistor ini sendiri ya. Jadi yang dibilang DCO ini kan tadinya kan 47 kilo R-nya ya, resistornya. Nah, ini kan karena dia membutuhkan 80 volt DC. Nah, karena ini saya ukur-ukur arus voltase dari trafo ini menemukan 33 volt DC. Otomatis kita harus juga merubah R ini ya guys ya, R DCO nya ini. Kalau bagi saya merubah DCO di sini ya, nggak tahu untuk yang lain, cuman saya bisanya di R ini, di 47 kilo yang di paralel ini ya. Nah, ini harus diperkecil lagi. Ini saya jumper begini, saya jumper ya nih. Ini 47 kilo dan yang ini 50 kilo dan yang ini 47 kilo lagi. Jadi saya seri 3 yang 47, 50 dan 47 lagi. Ini baru menemukan DCO yang 0 lah, ibaratnya DCO kecil. Otomatis kalau DCO menemui 0, otomatis biasnya ini juga akan imbang ya guys ya, dan suara seraknya hilang. Makanya dibilang apa, yang dibilang rakitan pabrik itu kalau udah paten itu kadang-kadang kita ganti trafo yang ibaratnya pengennya kita voltnya digedein lah, ampernya digedein lah, pengennya kita supaya wattnya gede gitu ya. Kalau rakitan pabrik ya pengennya kita ganti ini voltnya gede, ampernya gede biar wattnya gede. Tapi kadang-kadang berubah suara guys. Berubah suara itu karena apa? Power begini sudah paten, udah disetting sama volt yang dikeluarkan dari trafo. Kalau trafo voltnya berubah, otomatis DCO nya ini pasti berubah juga guys. Walaupun berubahnya arus dari trafo ini cuma 10 volt atau 5 volt, itu DCO nya pasti juga udah berubah. Dan otomatis suaranya udah berbeda juga. Kalau DCO nya bedanya terlalu jauh, otomatis ini akan panas sebelah dan suaranya akan serak gitu guys. Jadi ini power udah saya paten dengan ukuran power segini.
Dengan ukuran trafo segini saya hanya bisa maksimalkan memakai 2 set ya, jadi 4 set stereo pakai power SOCL, dan udah saya setting untuk DCO nya ya, karena setiap rangkaian itu beda trafo, itu beda DCO nya, beda volt, beda DCO. Makanya ini udah saya setting dan udah saya sesuaikan dengan arus yang dikeluarkan oleh trafo ini. Oke guys, supaya suaranya lebih jernih dan tidak serak ya. Nah, begini kondisinya seperti ini karena boxnya box bekas juga, bekas box dari Toa ini, cuman saya kasih tone control untuk mid, volume, bass, treble ya. Dan dia minta, ini masih kosong, dia minta dikasih input satu lagi tapi pakai volume sendiri gitu, karena dia katanya mau buat vokal gitu ya. Oke guys, sekian dan terima kasih keterangan dari saya bahwa power sekelas OCL atau SOCL itu beda arus, beda pol dari trafo, otomatis DCO nya juga berubah. Jadi kita harus menyesuaikan trafo, semuanya itu tergantung dari trafo dan voltase dari trafo ya guys, merakit sebuah power itu ya. Jadi supaya aman kita setting DCO nya supaya mendekati 0 ya. Ini udah saya tes mendekati 0 dan biasnya juga udah imbang, jadi ini panasnya juga udah imbang dan stabil. Oke, begitu saran saya. Bila saran saya dan pengetahuan saya masih berkurang, ya tolong dimaklumin aja. Oke, sekian dan terima kasih. Salam hobi audio sound system seluruh Indonesia.